Skema tarif pengurangan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1a UU KUP Kanwil DJP Jawa Timur 1. Halo Sobat Pajak. Kita bertemu kembali dalam video mengenai kebijakan pengurangan sanksi pajak bagian kedua. Jika pada video yang kemarin kita membahas mengenai tujuan kebijakan diberikan, apa saja yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan, serta jangka waktu pengajuan permohonan pengurangan sanksi tersebut, maka, kali ini kita akan membahas mengenai tarif pengurangannya. Yuk mari kita simak sama-sama. Tarif kebijakan pengurangan sanksi administrasi ini dibedakan menurut 1. Jenis KPP tempat wajib pajak bernaung. Apakah di KPP Madya ataukah di KPP Pratama? 2. Besarnya pokok pajak. Pokok pajak sendiri adalah besarnya pajak yang kurang dibayar oleh wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi per STP/SKP. 3. Ketetapan pajak hasil pengawasan atau pemeriksaan. Dan terakhir adalah periode diterbitkannya SKP. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Selain dari skema tarif di atas, pengurangan sanksi administrasi ini juga bisa disebabkan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang tercantum dalam STP, SKP, SKPKB, SKPKBT PPh pasal 22 dan atau PPN sehubungan dengan penerapan PMK 48 tahun 2023. Sedikit contoh, jika perusahaan A yang bernaung di bawah KPP Madya lalai membayar pajak PPh, sehingga terkena pokok pajak yang harus dibayar sebesar Rp300 juta dan denda sebesar 20%. SKP yang diterbitkan adalah hasil pemeriksaan dan periode terbitnya adalah tahun 2023. Berapakah denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan A? Denda awal yang harus dibayar perusahaan A adalah Rp300 juta dikalikan dengan 20% adalah Rp60 juta. Karena SKP terbit tahun 2023 dan merupakan hasil pemeriksaan dari KPP Madya, maka tarif pengurangan sanksi administrasi yang didapat oleh perusahaan A adalah 35%. Jadi 60 juta dikalikan 35% adalah 21 juta. Maka total denda yang harus dibayarkan oleh perusahaan A adalah 60 juta dikurangkan dengan 21 juta sama dengan Rp39 juta. Sedikit tambahan ketentuan mengenai pengurangan sanksi administrasi ini adalah bahwa pengurangan sanksi ini tidak berlaku dalam hal wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan SPPh atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPHOP tahun pajak 2020 dan memperoleh surat keterangan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selain itu pengurangan sanksi administrasi ini tidak akan melebihi jumlah sanksi administrasi yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Penting untuk selalu memahami aturan pajak yang berlaku dan memastikan bahwa kewajiban pajak kita terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menyimak penjelasan di video kami ini. Semoga informasi ini membantu Anda dalam memahami tata cara perpajakan dan membantu Anda dalam perencanaan keuangan Anda di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan tambahan atau memerlukan bantuan lebih lanjut mengenai masalah pajak, jangan ragu untuk menghubungi kami di 08588888555897.